Dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami. Laqad arsalna rusulana bil bayinat, dengan membawa bukti-bukti yang terang benderang. Bayinah itu terang benderang, caang bayinah itu. Laqad arsalna rusulana bil bayinat, sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami. Apa sih utusan-utusan itu yang dibawa dia? Cuma satu, bukti yang terang benderang. Dan bukti itu nyata, bisa dirasakan, bisa dialami sekarang, di sini, saat ini. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab. Ini enggak cerita Quran, cerita kitab. Dan banyak yang masalah artikan. Begitu ada kata kitab, langsung aja diterjemahkan Quran. Beda. Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Kitab ya kitab. Makanya di Quran perintahnya baca kitab. Ya baca kitab harus punya kemampuan membaca. Kan di Quran perintahnya ikra kitabaka. Ikra kitab, bacalah kitabmu. Nah, untuk membaca kitab harus punya kemampuan membaca. Gimana cara mempunyai kemampuan membaca? Ya, membacanya bukan dengan mata itu, tapi gunakan mata yang diberikan Allah, yang tanpa batas. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan. Mizan itu sering disebut dengan neraca. Neraca itu sering disebut dengan keadilan. Makanya ketika Krishna memberikan ceramah di padang Kuruksetra pada Arjuna. Siapa Arjuna? Arjuna itu lambang simbolisasi dari manusia. Dan Krishna itu lambang seorang guru, ya, yang diberi kemampuan untuk bisa mengajarkan ilmu sejati pada manusia. Ini adalah dialog antara guru dan murid. Makanya yang disampaikan oleh Krishna itu adalah 5 dasar kebenaran. 1 adalah pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga adalah keadilan, yang keempat adalah kesabaran, yang 5 adalah kepengabdian. Nah, dari 5 dasar kebenaran, di situ ada nyelip namanya keadilan. Nah, bahasa Quran itu adalah mizan. Makanya siapapun orang yang sudah mengalami Ar-Rahman, sudah bisa mengalami Ar-Rahman, ya bukan baca Ar-Rahman, barijang tengah arti, maka dia akan mencapai mizan itu. Makanya Ar-Rahman selalu 2 kan, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, 2. Ada 2 matahari, ada 2 tempat terbit matahari, ada 2 lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan, 2. Jadi selalu 2. Makanya kalau kita berbicara tentang neraca, tentang keadilan, selalu 2. Lihat saya semuanya. Mendengarkan satu pihak, kita sedang berada dalam kegelapan. Kalau kita mendengarkan 2 pihak, maka kita akan dapat pencerahan. Makanya hati-hati kalian. Kalau ada yang ngadu-ngadu satu pihak, kalau kalian respon, kalian langsung memposisikan kalian dalam kegelapan. Langsung emosi, terpancing, kan gitu. Coba dengar 2 pihak, kalian akan dapat pencerahan. Disitulah yang disebut dengan mizan. Itu namanya keadilan. Ya, itu. Makanya coba hakim, dengar terdakwa bicara apa, dengar jaksa bicara apa. Karena jaksa ditunjuk oleh negara untuk memberikan tuntutan. Jaksa tentunya dari polisi, hakim kan di tengah aja. Tuh.
Maka disebutnya juga hakim. Itu nama terlalu tinggi kalau menurut saya. Karena hakim itu orang yang bijaksana, orang yang sudah berada di titik tengah, tidak terpengaruh oleh apa kata terdakwa, tidak juga terpengaruh apa kata jaksa. Dia sudah di titik tengah, hakim. Makanya kalau mereka-mereka ini yang jadi hakim sadar kalau itu nama yang sangat tinggi dan mulia, itu nama Allah, maka dia akan gunakan raca itu, mizan namanya. Dan memang sih syarat untuk mendapatkan mizan itu harus tahu dulu kitab, gitu. Jadi kalau untuk tahu kitab apa? Ya untuk tahu kitab ya dia harus ketemu guru yang membawa bukti yang nyata. Makanya coba lihat struktur bahasanya. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa bukti yang nyata, dan kami telah turunkan kepadanya kitab. Siapa yang dapat kitab maka dia akan mendapatkan raca. Jadi sekarang ada situasi yang sangat menyedihkan, di mana ada penangkapan terhadap orang-orang yang justru bergerak di bidang hukum, ya, itu kan tentu saja. Nah, menurut saya sih sederhana, mungkin belum tahu kitab sejatinya, baru tahu KUHP aja. Dan kami ciptakan besi. Nah ini, makanya al-hadid itu besi. Nah besi itu simbolisasi dari tulang sebetulnya. Makanya kalau di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, dan kamu ratakan besi-besi itu ya sejajar dengan kedua gunung. Nah, itu di surat Al-Kahfi itu cerita tentang Zulkarnain. Ya toh? Nah, pusing kan? Ya udah, supaya pusing biarkan aja, nggak saya jelaskan. Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Ya memang besi itu kuat, tapi kekuatan besi ya kalah dong sama baja. Kalau mau dibanding-banding dengan logam, karena ini bukan cerita besi itu, bukan cerita besi yang ada di pandai besi. Ini cerita sesuatu yang diberikan pada kita. Kalau itu digunakan, kamu menjadi punya kekuatan. Coba, kalau tubuh kita ini nggak ada tulangnya, tuh tepuguh wujudnya, betul nggak? Ngalumuk, jika daging kiloan di pasar. Betul nggak? Kan gagah itu karena ada tulang. Nah karena ada tulang, ya tulang itu kan dibuat sedemikian. Lihat, tangan kita aja tidak sama panjang, berbuku-buku luar biasa. Betul nggak? Dan ini begitu fleksibelnya, luar biasa. Maka Allah bilang, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada padamu. Tangan Allah, ya gunanya buat menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan kamu. Enak aja. Nah itulah. Makanya aku berikan kepadamu besi, ya. Dan padanya terdapat kekuatan yang sangat hebat, yang sangat bermanfaat bagi kamu untuk menjadi kamu sebagai manusia. Di situ. Awas, bukan besi yang di toko besi, nggak ada urusan. Makanya nama-nama surat di Quran itu luar biasa. Al-Hadid, besi. Gitu. Ya. Nah, Allah mengetahui siapa yang menolongnya, dan Allah juga mengetahui siapa yang menolong utusan-utusannya. Kalau gitu saya mau nanya, siapa yang menolong Allah dan Rasulnya? Emang Allah perlu ditolong? Tentu saja. Nur insani ini harus selalu menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Ketika Nur insani ini selalu menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad, maka kekuatan Nurullah dan Nur Muhammad ini menjadi kekuatan Nur insan. Itulah yang akan menyebabkan kita menjadi insan kamil. Jadi sebetulnya yang perlu ditolong bukan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya justru penolong bagi nur insan kita, sang jiwa kita. Jadi cara jiwa ini ditolong oleh Allah dan Rasulnya, jiwanya harus menyerahkan diri pada Allah dan Rasulnya. Saat itu terjadi yang namanya peleburan. Itu namanya tauhid. Itu yang disebut 30 juz. Taeta 30 juz. Mun geus bisa kadinya mah hatam langsung.
Kalian mah tamat we ayo. Beda tamat jeung hatam. Tamat mah eta nu hamur tumpang teh. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Makanya di sini dikatakan, perhatikan, ini ada yang saya tebalkan. Dan Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya secara tersembunyi. Nih, saya bacakan bahasa Arabnya supaya kalian percaya. Mayang surhu wa rasulahu bil ghaib. Jadi cara menolong Allah dan Rasulnya itu dengan cara tersembunyi. Gitu. Karena aurat kalau tidak tersembunyi. Keren Quran ya? Keren gak? Gitu. Baru tahu hari ini ya kalau Quran keren ya. Ya ayyuhallazina amun in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini ayat sering juga dikasih embel-embel. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kan suka begitu? Pertanyaan saya, kalau kita harus nolong agama Allah, Allah agamanya apa? Kan harus jelas dulu yang mau ditolongnya, betul nggak? Kalau Allah agamanya tertentu, emang Allah harus beragama? Kalau gitu tanya lagi, sejak kapan Allah beragama? Berarti dulu Allah kafir dong. Allah aja harus beragama, keterlaluan. Makanya di sini nggak ada agama, nggak ada. Intan surullah yansurkum, ya. Hai orang yang beriman, tolonglah Allah, niscaya Dia akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Gimana cara menolong Allah? Sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Cara kau menolong Allah dalam keadaan gaib, dalam keadaan tersembunyi, satukan nur insanmu dengan Allah dan Rasulnya. Itulah cara menolong Allah. Maka Allah akan menolong kamu. Dan luar biasa, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kamu. Gitu. Nah, setelah saya urai secara panjang lebar ini tambah pusing atau tambah mengerti? Ya, yang tambah pusing saya doakan semoga suatu saat bisa membebaskan kepusingannya. Yang tambah mengerti saya doakan semoga tambah kuat imannya. Ya kan? Yang sudah mendapatkan ya cara-cara untuk menolong diri kita sendiri, teruskan, penuh semangat. Ya. Jadi hari ini kita punya gambaran kelompok manusia mana yang bisa ditolong dan kelompok manusia mana yang tidak bisa ditolong. Silahkan kalian yang menempatkan diri, mau ditolong atau tidak ditolong, pilihan ada pada kalian sendiri. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.